Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya saya mengajak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam dan banyak nikmat kepada kita, sehingga sampai hari ini, malam ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, termasuk keluarga kita, sehat fisiknya, sehat mentalnya. Lebih-lebih nikmat yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita adalah nikmat iman, sehingga kita masih bisa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai ajal datang sebagaimana Allah perintahkan kepada setiap muslim agar jangan mati meninggalkan dunia yang sementara ini kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya hidup yang sangat singkat, hidup yang berprestasi, hidup yang karya kita akan dikenang oleh anak-anak, cucu-cucu kita, bahkan termasuk kepada masyarakat yang kenal kita, bahkan tidak kenal. Karena sekarang sudah ada alat komunikasi yang canggih yang bisa menyebarluaskan apa yang dilakukan untuk bisa dilihat, didengar oleh banyak manusia. Walaupun mungkin karya kita dianggap kecil oleh orang lain, tapi minimal karya kita dianggap besar oleh anak cucu kita, karena mereka memang merasakan apa yang sudah kita lakukan hingga kita menemui ajal. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak dipertemukan oleh Allah dengan manusia yang paling agung, seorang Rasul yang dicintai oleh Allah, oleh para malaikat-malaikatnya, oleh para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang beriman. Betapa kita tidak akan cinta kepada Rasul
ketika cucu Rasulullah alaihissalam Hasan dan Husain mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sana bertemu dengan sahabat Rasulullah Bilal, maka kedua cucu Rasulullah itu mengatakan kepada Bilal, "Ya paman, kami sangat rindu kepada kakek kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau wahai paman mempertemukan kami dengan mengumandangkan azan bila nanti waktu sholat telah tiba?" Maka permintaan cucu Rasulullah itu pasti dikabulkan karena permintaan yang tidak sulit untuk dikerjakan. Maka ketika waktu sholat telah tiba, maka dikumandangkanlah azan oleh Bilal. Begitu dibaca oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka semua saya ulangi, semua mendatangi suara azan itu untuk memenuhi undangan Allah untuk sholat. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana dengan kita manusia sekarang? Ketika suara adzan bergema hampir ke ujung penjuru wilayah, tidak tergerak sedikit pun kita untuk memenuhi seruan muadzin itu. Tapi kita pengen untuk mendapatkan rahmat, barokah dan ampunan dari Allah, tetapi kita jauh dari hal-hal yang mendatangkan rahmat, ampunan dan berkahnya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih ada, saya lagi, mumpung masih ada kesempatan hidup untuk kita untuk menulis sejarah kehidupan kita yang baik di hadapan Allah dan manusia, maka mari kita ikuti jejak kehidupan para rasul, para nabi, para sahabat tabi dan tabiin dan orang-orang yang soleh. Seperti tadi ketika mendengar adzan dan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lunglai Bilal lemas, air mata menetes dengan membasahi jenggotnya, tidak sanggup untuk melanjutkan kalimat-kalimat berikutnya, yaitu hayya 'alas sholat, tidak sanggup. Tapi kadang-kadang ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dianggap seperti suara biasa, bahkan dianggap tidak seindah suara musik dari berbagai macam lagu. Ini kekeliruan umat muslim, umat Islam. Mengapa? Bila lungle menangis terseduh-seduh dan tidak mampu mengucapkan ucapan lain,
Karena ketika mengucapkan itu Bilal merasa kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang sangat-sangat sempurna akhlaknya, yang hidup selalu dan selalu berdekatan dengan para sahabatnya, baik itu yang kaya raya seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, atau yang tingkat menengah ekonominya. Lebih-lebih justru kepada mereka yang miskin, Rasulullah sangat dekat dan sangat dekat. Itulah akhlak Rasulullah SAW yang menjadikan Bilal menangis, rindu. Bilal merindukan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bilal takut kalau surganya tidak bisa selevel bersama dengan Rasulullah, karena jelas Rasulullah surganya tempat yang paling mulia, tinggi, pasti penuh dengan kenikmatan. Tapi apatnya Bilal, seorang hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq setelah diseksa mempertahankan akidah. Bayangan Bilal, mungkin aku dan para sahabat masuk surga, tapi mungkin jauh. Itu rindu dengan surga, rindu dengan Rasulullah. Tapi bagaimana dengan kaum muslimin, muslimat saat ini? Ketika dikumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak tergetar. Saudaraku yang seiman, yang dimuliakan Allah, buka hati benar-benar selebar-lebarnya untuk mengenal Arsy. Begitu pula otak kita. Coba manusia yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita dikumandangkan untuk mengikuti jejaknya melalui muadzin, kita kakinya berat. Tetapi coba dimanapun, negara manapun, bangsa apapun, ketika ada seorang pejabat mau datang, pejabat yang paling bawah pasti mempersiapkan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin 1 tahun sebelumnya ada penjelasan bahwa seorang pejabat atasannya akan datang. Takut dan malu kalau mengecewakan kehadiran pejabat itu. Bahkan semua rakyat digerakkan untuk menyambut dengan penuh penghormatan. Tapi kenapa ketika Rasulullah dikumandangkan, artinya bahwa ajaran Rasul itu mengandung suatu kebenaran, tidak ada yang menyambut. Jangankan mengucapkan wa ana asyhadu Muhammadar Rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, itu bacaan bagi orang yang mendengar ucapan asyhadu alla ilallah. Ini bapak-bapak, kalau kita menginginkan syafaat dari Rasulullah, maka ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan mereka hanya melakukan sami'na wa ata'na. Dan itulah yang memunculkan mereka menjadi bangsa yang paling unggul. Saya ulangi,
Bangsa yang paling unggul adalah periode kehidupan Rasulullah, para sahabat. Mungkin pertanyaan kita, kenapa umat Islam sekarang mundur? Justru yang maju orang-orang di luar Islam. Karena kita gelap, tidak tahu sejarah dunia. Bahkan sejarah mau akan dihapuskan, sejarah itu akan dihapuskan. Kenapa? Umat Islam pernah jaya pada masa Rasul sampai pada kekhalifahan berikutnya. Ketika Islam menguasai Cordoba, menguasai Spanyol hampir 800 tahun, ilmu pengetahuan, teknologi dan segala macam ilmu berkembang dengan pesat. Orang-orang di luar Islam berbondong-bondong untuk belajar dengan sungguh-sungguh apa sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran. Mengapa Muhammad Rasulullah, anak yatim yang tadinya menyebarkan Islam hanya sendirian, hanya dibantu oleh istrinya Khadijah, tetapi akhirnya menguasai Konstantinopel, Persia dan Romawi dikuasai. Kenapa? Apa yang menjadi penyebab seperti itu? Itu dipelajari oleh tokoh-tokoh negara lain, bangsa lain. Maka begitu Islam mundur karena tadi meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan suara muadzin, rumah-rumah sepi dengan suara-suara bacaan Al-Quran, maka mulai runtuhlah negeri-negeri Islam satu demi satu, terutama di Spanyol, dan semua buku-buku akhirnya di samping sudah dipelajari dibawa ke negara masing-masing. Ini yang menyebabkan umat Islam sekarang mundur dan mundur. Jangankan kita, maaf saya bicara agak keras mungkin, mendapatkan syafaat. Di dunia saja umat Islam sudah hidup tertindas. Islam itu rahmatan lil alamin. Ciri-ciri bangsa yang akan dimuliakan oleh Allah adalah ketika di dunia dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah di akhirat juga seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang harapan agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka segeralah tatap dengan imajinasi kita, dengan bayangan kita, siapa Rasulullah. Walaupun mungkin kita nggak bisa melihat, tapi bisa membayangkan dengan baca buku bagaimana poster tubuhnya, bagaimana wajahnya, bagaimana rambutnya, dan sebagainya. Kemudian akhlaknya seperti apa, ketaatannya seperti apa, baru insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Tidak cukup, walaupun Allah telah menawarkan kalau siapa yang membaca sholawat 100 kali maka orang itu akan mendapatkan 1000 kebaikan dan 1000 ampunan. Apa ciri-cirinya? Orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah insya Allah di hari kiamat nanti, ciri-cirinya bagaimana? Setiap hari melakukan paling tidak mendekati 1000 kebaikan, bukan sebaliknya. Hampir setiap tarikan nafas itu kebaikan. Begitu keluar dari rumah yang diucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, ala wahi la haula wala quwata illa billah. Baru keluar rumah. Begitu akan keluar rumah sudah meninggalkan tempat, assalamualaikum wahai istriku, anakku. Mereka juga menjawab yang sama. Ketika keluar ke rumah juga berdoa yang sama. Itu salah satu ciri-ciri kebaikan. Pulang juga mengucapkan salam, dijawab dengan salam. Istrinya memasak,
dengan penuh keyakinan, kesadaran kami memasak untuk suami, untuk keluarga, ibadah dan sebagainya. Semua yang dilakukan untuk ibadah. Rumah disapu yang bersih, biar nggak ada makhluk-makhluk Allah yang mengganggu keluarga kita misalnya. Malamnya untuk tahajud, tidak ada yang membahayakan. Itu kebaikan-kebaikan. Ketemu teman salaman, subhanallah, saling mengucapkan salam, menanyakan kabar. What is everything today? Apa kabar teman hari ini? Apa kabar? Apa kabar? Mungkin ada yang cerita, aku begini, anak sakit, mungkin ini sakit, aduh saya dagangnya gak begini. Saling menasihati, saling menasihati. Nanti dengar azan, ingat temannya tadi menyampaikan kesulitan hidupnya, memunajat kepada Allah, berdoa untuk dirinya, untuk temannya. Itu insya Allah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan sholawat dari Rasulullah. Tetapi kalau we do nothing, kita nggak melakukan apa-apa yang baik menurut Allah, bagaimana mau mendapatkan syafaat? Ini yang perlu kita pahami, pencerahan. Karena kebanyakan kita hanya padu sampai bibir. Sudah banyak orang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk saya. Mungkin sehari sampai 1000-an, karena saya pensiunan nganggur. Daripada menghibah, lebih baik saya gunakan untuk yang positif. Jadi jangan sampai sebatas yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah bahwa orang yang bersolawat akan mendapatkan suatu kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu akan diperoleh oleh seorang mukmin kalau dia melakukan amal kebaikan, amal kebajikan. Saya ulangi, kalau dia melakukan amal kebajikan, kalau tidak, enggak. Nah, yang sering kita dininabubukan oleh ajaran-ajaran memudahkan kita seakan-akan surga itu mudah. Memang mudah, surga itu mudah, tapi perlu pengamalan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Begitu pula moyang-moyang kita juga mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bisa bertemu, bahkan berjumpa. Tidak hanya berjumpa dengan Rasulullah, subhanallah, Allah akan mendatangi kita. Allah yang tidak pernah kita lihat, tetapi kita dengan ihsan. Ketika sholat, ketika beribadah, kita seakan-akan melihat Allah, atau Allah melihat kita. Sehingga kita dilihat Allah, maka kita hati-hati dari bertingkah laku. Coba dah, pegawai tidak dilihat oleh mandornya, wah kerjanya sing mau nih kadang-kadang sakar PDW agak berubah sedikit. Ya atau tidak? Tapi bagaimana kalau sekarang kita itu melakukan tindakan setiap hari dilihat oleh Allah? Tidakkah kita akan melakukan yang terbaik? Sholat sakarepe dhewe, perilaku kita semaunya sendiri? Tidak. Ikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, keuntungannya adalah Allah itu mendekati kita. Allah itu mendekati kita. Maka ketika Allah itu mendekati kita, maka kita akan mendapatkan rahmatnya, kasih sayangnya. Semua yang kita
harapkan, semua yang kita impikan, insya Allah ia memotivasi saya untuk berbuat baik dan selalu berkeinginan untuk berbuat baik. Allah akan memiliki keinginan hamba-hambanya. Kalau mungkin belum diberikan di dunia, maka Allah akan memberikan di akhirat nanti. Ini yang terpenting. Saya ulang-ulang, dunia itu sementara, fana, rusak. Jangan digandrungi. Semua itu titipan Allah. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Maka monggo nanti kita buka bersama-sama dalam surat Qaf, surat 50 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kamilah yang menciptakan, dan juga kamilah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan kita, dan kami mengetahui. Ini yang sering saya perhatikan betul-betul tuh, karena saya guru, jadi ngajar ke harus yang pas, ilmu sidik tapi pas, terus akhirnya bisa berbuat banyak. Orang ilmu akeh tapi rasa ngelakoni apa-apa, tidak. Kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Saya yakin di antara kita berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Pertama pasti yakin rezeki, terutama ekonomi diluaskan, itu pasti. Tapi Allah ngerti seberapa banyak aku memberikan kepadamu. Allah tahu. Itu yang dimaksud luas. Jangan berpikir luas itu seperti si A, si B dan sebagainya. Cukup. Dan kami kata Allah tahu apa yang dibisikkan dalam hatinya. Maka dari itu perbanyak untuk bermimpi, bercita-cita. Saya kasih teori, mudah-mudahan dapat, Pak. Nek pengen sugih, bermimpilah untuk bisa memberikan kepada orang lain, infak, sedekah dan zakat dan berhaji. Walaupun nanti nggak terjadi, misalnya, nanti mimpi akan datang. Ketika orang sudah memiliki niat baik, ya Allah, aku pengen berinfak. Mana mungkin bisa berinfak kalau nggak ada rezeki? Maka Allah berikan jalan hidup. Ini jalan untuk mendapatkan kamu bisa berinfak, walaupun sekecil berapapun, tapi nilainya di hadapan Allah sangat tinggi. Ini penting. Bercita-cita untuk hidup sehat, bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah Allah akan berikan kesehatan, waktu, tenaga, kesempatan untuk bisa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua itu ternyata tergantung dari apa yang ada dalam hati kita, desire. Maka jangan takut. Sering kita takut, mana mungkin saya bisa begini. Jangan mana mungkin, Allah itu segalanya mungkin untuk memberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Serba mungkin, Pak. Maaf dan maaf, jangan sampai ini mungkin orang yang pekerjaannya mungkin rendahan di kantor di mana, tidak mungkin berbuat sesuatu mendapatkan yang lebih banyak. Bisa jalan Allah banyak orang-orang yang bermimpi naik haji, tapi dia nggak punya apa-apa, akhirnya bisa naik haji. Sudah banyak.
Bahkan dengan kegiatan kemarin sebelum muktamar, setiap cabang harus menghajikan atau mengumrohkan kemarin satu orang. Berapa cabang di Indonesia? Muhammadiyah itu berapa cabang? Berapa cabang ada di Muhammadiyah? Berarti minimal saja hampir 300 orang telah diumrohkan oleh organisasi Muhammadiyah. Padahal dia nggak punya. Itulah cara Allah memberikan jalan hidup, jalan keinginan. Dan Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan saya lebih dekat daripada urat leher tadi, lebih dekat. Gak usah mencari-cari kemana kami harus mengadukan nasib kami, kemana. Adukan saja di hadapan Allah. Gelar sajadah, sebelumnya wudu dengan baik, niat dengan baik, bangun tengah malam, orang lain tertidur, kita langsung bermunajat kepada Allah. Kita yakin bahwa malam itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Bukan nomornya sholat iftitah 2, tahajudnya bisa 2 salam atau 4 salam tambah witir, berdoa. Buktikan janji-janji Allah yang ada dalam Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah yang punya predikat Al-Amin, jujur, gak pernah berbohong, amanah. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril tidak ada yang disembunyikan, semua disampaikan sejelas-jelasnya. Hanya satu tujuannya, pengikutnya semua masuk surga. Dan sebelum masuk surga, seluruh pengikutnya mendapatkan kehidupan yang bahagia, sejahtera, lahir batin, dunia dan akhirat. Itulah hakiki daripada Islam. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan penjelasan syafaat kita semakin tercerahkan dan semakin giroh kita untuk beribadah, terutama sholat wajib tepat waktu berjamaah semakin bertambah, dan ibadah-ibadah yang lain, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, menangis kepada Allah. Mohonlah apa yang kita minta, tidak usah malu-malu, perbanyak doa boleh, insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk anak-anak dan cucu-cucu dan keturunan. Bagi yang masih muda-muda, mudah-mudahan Allah melapangkan segala jalan yang diimpikannya, yang jelas impian yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.